Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana Islam memandang dan mengarahkan pengelolaan harta agar produktif, bukan hanya untuk keuntungan dunia, tapi juga sebagai bentuk ibadah dan kontribusi sosial. Di dalam fikih muamalah, harta atau almal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, manfaat, dan dapat dimiliki secara sah. Menurut syariat, Islam tidak hanya mendorong kepemilikan harta, tapi juga menekankan pengelolaan yang produktif, yakni harta yang dikembangkan melalui cara halal dan memberi manfaat bagi pemilik dan masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia." Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Di sini juga ada hadis Nabi Sallallahu di sini juga ada hadis Nabi yang menegaskan sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang soleh. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, harta bukan untuk ditimbun, melainkan dikelola secara aktif dan bertanggung jawab. Selanjutnya, dalam praktik modern, pengelolaan harta produktif itu bisa berupa yang pertama, investasi yang halal seperti saham syariah, sukuk, atau reksadana syariah. Yang kedua, ada bisnis berbasis nilai Islam seperti contohnya tuh toko sembako yang menerapkan prinsip kejujuran, transparansi, dan tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Yang ketiga ada pemanfaatan aset tidak aktif, misalnya tanah kosong dijadikan lahan pertanian, komunitas, atau disewakan untuk usaha kecil. Di sini juga ada menurut jurnal fikih muamalah tentang kepemilikan tanah produktif, banyak aset yang terbengkalai padahal bisa dimanfaatkan untuk pertanian atau seperti usaha mikro. Ini menunjukkan pentingnya mengelola harta pasif menjadi aktif secara sosial dan ekonomi. Dan saya sebagai mahasiswa dan pelaku usaha kecil, saya itu melihat prinsip ini sangat relevan. Misalnya dalam mengelola toko sembako, itu saya tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada kebermanfaatan. Itu seperti menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan membantu tetangga dan juga menjaga kepercayaan. Saya juga mulai belajar cara mengelola keuangan pribadi secara produktif, seperti menabung untuk modal usaha, membeli barang yang bisa menghasilkan,
seperti freezer untuk jualan es dan menghindari pemborosan. Dengan prinsip ini, saya merasa lebih tenang secara spiritual dan lebih terarah secara ekonomi. Harta itu bukan hanya milik pribadi, tapi amanah yang harus dikelola demi kebaikan bersama. Dan terakhir, pengelolaan harta produktif dalam Islam bukan sekedar strategi finansial, tapi juga itu bagian dari ibadah dan kontribusi sosial. Mari kita kelola harta kita dengan bijak, halal, dan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.